Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Terkait dengan gonjang-ganjingnya berita informasi yang berkaitan bongkar muat barang yang dilakukan oleh sebagian pengusaha kita, yang berakibat terhadap atau bongkar muat barang yang menggunakan bahu jalan itu yang berada di komplek Ruko Pontianak Square, dan ini suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian ya dari pemerintah Kota Pontianak. Berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa sebenarnya masyarakat sudah cukup lama melaporkan persoalan ini kepada pemerintah Kota Pontianak, ya kan? Dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan dan juga Pol PP. Namun sayang sekali bahwa pemerintah Kota Pontianak sepertinya tidak terlalu peduli dengan laporan ini. Ya, kita maklum saja lah ya, karena laporan ini laporan dari masyarakat kecil, masyarakat pinggiran, ya kan? Tentu saja pemerintah kota ini merasa bahwa tidak terlalu penting-penting amat untuk disikapi. Suatu hal yang sangat ironis sebetulnya. Nah, ketika itu ada laporan dari orang-orang yang punya kemampuan secara finansial atau orang-orang kaya, kalau kata begitu, atau para pengusaha-pengusaha, wah sangat cepat sekali respon dari pemerintah kota kita. Ini kan menunjukkan bahwa keberpihakan yang dari pemerintah kita ini masih sangat sangat miris sekali terhadap bangsa kecil kita. Nah, ini saya pikir tidak boleh terjadi demikian. Saudara sekalian, kita tahu bahwa bongkar muat barang yang menggunakan bahu jalan itu tadi, atau menggunakan sebagian bahu jalan itu sudah melanggar beberapa ketentuan. Kita lihat dalam Undang-Undang Lalu Lintas misalnya. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas itu pada pasal 162 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2019 itu pada ayat 1 dan 2 sangat jelas sekali di sana bahwa itu tidak boleh menggunakan bahu jalan, ya kan, untuk bongkar muat barang itu tadi. Jadi saya pikir ini perlu harus segera ditindaklanjuti lah oleh pemerintah Kota Pontianak. Nah, di samping itu juga polisi lalu lintas juga mestinya juga bertindak, karena tidak hanya melanggar peraturan daerah, tapi juga undang-undang lalu lintas itu sendiri yang dilanggar, ya kan. Jadi artinya ada dua di situ. Pol PP punya kewenangan, Dishub punya kewenangan, juga pihak kepolisian juga punya kewenangan, karena sudah ada satu peraturan undang-undang yang mengatur terkait dengan itu tadinya. Jadi mesti harus ada satu keseriusan dari pemerintah Kota Pontianak. Nah, mengapa terjadi demikian? Sebenarnya banyak persoalan yang mesti harus akar persoalannya mesti harus betul-betul dilihat. Hal ini sebenarnya karena pemerintah Kota Pontianak itu tidak mengatur berkaitan dengan masalah pergudangan. Harusnya pergudangan itu sudah diatur sedemikian rupa, di mana zonasi-zonasi pergudangan yang tidak akan menimbulkan gangguan terhadap masyarakat sekitarnya dari awal mesti harus ada pengaturan. Tapi kita lihat bahwa pemerintah Kota Pontianak sendiri tidak tahu berapa jumlah gudang Kota Pontianak ini, dan di mana titik-titiknya, di mana tempat-tempat yang tidak boleh di pergudangan ini juga tidak mendapatkan perhatian. Seharusnya pemerintah kota ini sudah ada zonasi pergudangan, dan pemerintah kota juga harus tahu berapa jumlah gudang yang ada di Kota Pontianak, dan berapa jumlah gudang dan berapa jumlah stokis itu. Jadi harus ada perbedaan antara jumlah gudang dan stokis. Kalau hanya persoalan stokis barangkali tidak terlalu persoalan amat, karena jumlahnya tidak terlalu banyak. Tapi kalau sudah pergudangan dan ini distribusi barangnya bukan hanya di lingkungan Kota Pontianak, distribusi barang ini juga ke berbagai daerah di Kalimantan Barat. Jadi tentu saja ini akan sangat serius sekali. Oleh sebab itu kita menyarankan, di samping perlu ada penertiban semacam ini, juga perlu juga untuk memperhatikan zonasi-zonasi pergudangan. Ketika itu ada daerah-daerah, wilayah-wilayah tertentu atau tempat-tempat tertentu, atau IMB tidak sesuai dengan peruntukannya itu tadi, yang harusnya IMB digunakan untuk lingkungan tempat tinggal dan sebagainya, tapi digunakan untuk pergudangan, segala tindak jangan dibiarkan begitu saja, yang bisa berakibat kepada keresahan masyarakat. Jadi tolonglah pemerintah kota supaya ada keberpihakan yang serius terhadap kepentingan masyarakat di Kota Pontianak ini sendiri. Nah, kalaupun ada pihak-pihak yang informasinya ada pihak-pihak yang bermain yang berkaitan dengan persoalan ini tadi, ya seperti kita tidak perlu seujon, tapi yang pasti bahwa para petinggi-petinggi yang punya kewenangan untuk melakukan kebijakan-kebijakan tertentu ini patut dan harus segera ada sikap-sikap yang serius berkaitan ini, sehingga tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan yang bisa menimbulkan asumsi-asumsi yang bermacam-macam menjadi liar sifatnya. Jadi sekali lagi bahwa supaya ini cepat teratasi dan baik, kita berharap ada gerak cepat dari pemerintah Kota Pontianak untuk menyikapi berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat ini. Sekian demikian, terima kasih.